معكم أينما كنتم. معناه الإحاطة بالعلم، أينما كنتم الله عالم بكم. وقال قاله الثوري، الإمام الثوري والشافعي وأحمد ومالك وغيره، قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عالم بكل شيء، عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب يعني ما غاب عنا، والشهادة ما نشهده، فالله عالم بكل شيء. الحديث: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. رواه البخاري. معناه الله لا يخفى عليه شيء، لا يخفى على الله تعالى شيء. Pertanyaan selanjutnya, jika kita membaca ayat Al-Quran, secara zahirnya seolah-olah Allah itu bersama kita di mana-mana. Ayatnya adalah, ma makna qaulihi ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa arti bersama di sini? Jawabannya adalah, Allah itu bukan maksudnya bersama dengan kita, menempel dengan kita, tetapi Allah itu mengetahui kita dimanapun kita berada. Maka arti ayat ini, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kalian berada Allah itu tahu. Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Bukan berarti Allah itu menempel berjarak dengan kita, tidak. Dan ini penafsiran ini disebutkan oleh para ulama besar-besar seperti Imam As-Sawri, Wasyafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan selain daripada imam-imam itu. Bahkan dalam ayat Quran disebutkan, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, bahwasanya Allah Ta'ala telah meliputi seluruh alam semesta dengan ilmunya. Dengan arti seluruh alam semesta diketahui oleh Allah, tak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wa innama tad'una sami'an qariba. Suatu ketika para sahabat berdoa dengan suara yang keras-keras. Rasulullah bernasihat, jangan terlalu keras suaranya dalam berdoa itu, nanti sakit kerongkongannya misalnya. Karena Allah itu bukan tuli dan dan Allah itu bukan tuli dan selalu melihat dan mengetahui apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang kalian sembah itu, yang kalian berdoa kepadanya, Maha mendengar. Rawahu Al-Bukhari wa maknahu la yakhfa 'ala Allahi syai'in. Artinya bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, gerak-gerik kita. Bukan berarti Allah itu bersama kita dengan jarak dan tempat tertentu, tidak. Jadi kalau baca ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, bukan artinya Allah itu bersama kita seperti makhluk-makhluk yang lain. Bukan itu maksudnya. Nah, السؤال: ما هو أعظم الذنوب؟ الجواب: أعظم الذنوب الكفر. لما؟ لأن من مات على الكفر يخلد في النار، لذا هو أكبر الذنوب على الإطلاق. ومن الكفر الشرك، والشرك معناه عبادة غير الله. قال الله تعالى حكاية عن سيدنا لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأما في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
رواه البخاري وغيره. فالكفر هو أكبر الذنوب على الإطلاق، لأنه هو الذنب الوحيد الذي إن مات عليه الإنسان الله لا يغفر له، الله لا يرحمه، إنما يخلد في نار جهنم. والكفر قسمان: كفر شرك وكفر غير شرك. يعني الكفر إما يكون بعبادة غير الله وهذا الشرك، وكفر غير الشرك يكون كفر لكن لا يكون هذا الشخص قد عبد غير الله، إنما يكون كفره من باب التكذيب، من باب من باب شيء آخر، فيكون كفر كمن شتم دين الإسلام أو ملك من الملائكة الكرام عليهم السلام أو غير ذلك. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada orang bertanya, apa dosa yang paling besar? Dosa kan banyak. Apa dosa yang paling besar tak ada lagi di atasnya? Jawabannya adalah dosa yang paling besar adalah kekufuran, kekafiran. Ya, kenapa dia yang paling besar? Lebih besar dari membunuh, lebih besar dari mencuri, lebih besar daripada semuanya. Karena orang yang wafat meninggal dalam keadaan kafir tidak akan diampuni oleh Allah dan akan diazab di dalam api neraka. Berbeda dengan orang yang tidak kafir, dia melakukan dosa. Dia masih ada potensi dimaafkan oleh Allah. Masih ada potensi untuk dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Tapi orang yang kafir, meninggal dalam keadaan kafir, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Karena alasan inilah para ulama mengatakan kekufuran, kekafiran adalah dosa yang paling besar yang wajib untuk dihindari. Kemudian kekafiran itu terbagi dua. Kufur yang mengandung kesyirikan, kekafiran yang tak mengandung kesyirikan. Ada seseorang melakukan kekafiran tapi tak mengandung kesyirikan. Terkadang dia lakukan kekafiran tapi mengandung kesyirikan. Misalnya dia melakukan kekafiran, kemurtatan, dia menyembah selain Allah. Itu syirik. Itu syirik. Kafir yang mengandung syirik, yaitu menyembah selain Allah. Ada kekafiran, ada kemurtatan tidak berbentuk syirik, tapi disebut dengan murtad atau kafir. Seperti siapa misalnya? Orang yang mencaci maki Allah. Itu enggak syirik kan? Dia tidak menyembah Allah, tapi itu disebut kafir, kekafiran, kemurtatan. Kenapa? Karena dia mencaci maki Allah. Kemudian bukti bahwa kekufuran itu adalah kesyirikan itu dosa yang paling besar ketika Luqmanul Hakim berwasiat kepada anak-anaknya untuk menjauhi kekafiran dan kesyirikan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, jangan mensyirikkan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar, kezoliman yang paling besar. Inilah dalil, bukti dari Al-Quran bahwa dosa yang paling besar adalah kekafiran atau kesyirikan. Kemudian di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa dosa yang paling besar, jadi para sahabat bertanya kepada Nabi, apa dosa yang paling besar? Nabi menjawab, dosa yang paling besar adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu menjadikan bagi Allah Tuhan selain Allah. Berarti syirik, sedangkan Allah telah menciptakanmu. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Maka inilah bukti dari Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa dosa yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan. Semuanya wajib untuk dihindari. Nah, ما معنى العبادة؟
الجواب: العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما قال الحافظ السبكي، قال تعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا العبادة هي نهاية التذلل، أقصى غاية الخضوع والخشوع. Pertanyaan selanjutnya, apa arti ibadah? Sering kita mengatakan beribadah. Apa arti ibadah itu? Beribadah kepada Allah. Apa artinya? Apa arti ibadah itu? Jawabannya, ibadah itu adalah puncak kerendahan, kekhusyukan seorang hamba. Puncak kepatuhan kita hanya kita berikan kepada Allah. Puncak kepatuhan, ketundukan, kekhusyuan, ketakutan, yang paling tinggi ketakutan kita, yang paling tinggi kekhusyukan kita, yang paling tinggi kepatuhan kita, kepada siapa kita berikan? Kepada Allah. Itulah ibadah namanya. Itulah ibadah. Kalau kita memberikan puncak ketundukan kita kepada Allah, berarti kita mengatakan kita beribadah kepada Allah. Allah berfirman sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Subuki, ya. Allah berfirman, la ilaha illa ana fa'budun. Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya. Fa'budun, maka sembahlah Allah itu. Maka inilah arti ibadah. Makanya kalau sekedar taat, sekedar patuh, itu nggak dikatakan menyembahnya. Misalnya kalau saya dengan bapak ini, saya patuh kepada bapak, saya tidak dikatakan menyembah bapak. Karena saya tidak memberikan kepatuhan saya ini puncaknya. Hanya sekedar patuh dan taat. Nah, السؤال العاشر: هل يأتي الدعاء بمعنى العبادة؟ نعم، الدعاء عبادة، ورد في الحديث قال الله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. معناه أعبد الله. الله تعالى قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تشرك مع الله أحدا في الدعاء. الدعاء عبادة. الدعاء عبادة. الشخص الذي يدعو الله إن توسل بنبي أو ولي أو لم يتوسل، هو دعا من؟ دعا الله، وهذه عبادة. فإذا التوسل غير العبادة. الدعاء من العبادة أيضا. الحديث: الدعاء هو العبادة، رواه البخاري. ومعنى العبادة هنا الحسنات. نعم. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan soal nomor 10. Apakah terkadang doa itu bermakna ibadah? Doa bermakna ibadah. Apakah seperti itu? Jawabannya iya. Terkadang disebutkan nama doa dalam bahasa Arab tapi maksudnya ibadah. Tapi maksudnya adalah ibadah. Allah berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah wahai Muhammad, hanya saja saya menyembah Allah. Di dalam ayat ini disebutkan lafaznya ad'u. Ad'u ai a'budu. Digunakan lafaz doa tapi maksudnya ibadah. Sesungguhnya saya beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Ma'nahu a'budullah, maknanya adalah saya menyembah Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Di dalam ayat ini digunakan lafaz redaksi ad'u, redaksi doa, tapi maksudnya adalah beribadah. Janganlah sembah selain Allah. Maka digunakan fala tad'u ma'allahi ahada. Tetapi maksudnya adalah ibadah. Dalam hadis Nabi disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah.
doa itu adalah sebagian dari ibadah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ma'nal ibadati huwal huna al hasanat, dan arti ibadah dalam hadis ini adalah kebaikan-kebaikan. Kesimpulannya bahwa ketika mendapatkan dalam ayat atau hadis Nabi lafaz doa, maka maksudnya terkadang adalah ibadah. Maka doa bisa digunakan kata ibadah atau sebaliknya. Ya, maka ini hanya penggunaan kata di dalam ayat dan dalam hadis Nabi. Syekh, law qafastum ila su'al aham mimman yati. Misal fi soal 29 misalnya. يعني أهم من ذلك ربما هؤلاء الكبار في السن يرجعون باكرا من هذا الدرس. السؤال: ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، وغيرها من الآيات التي وردت بهذا المعنى؟ Kita lompat ke soal nomor 29 halaman 18. Silahkan dibuka. Apa arti firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apa arti ayat ini? Apa arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Naam. Al-Quran يعلم أن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. الآية المحكمة هي الآية التي ليس لها بحسب وضع اللغة إلا معنى واحد. أما الآية المتشابهة فهي التي تحتمل بحسب وضع اللغة معاني متعددة. لكن لأن هذه الآية التي تحتمل معاني متعددة ليست كل المعاني التي في لغة العرب تليق بالله أو تليق بالنبي، فلا بد من حملها على وجه مطابق للعقل الصحيح وبلغة العرب وللآيات المحكمات كهذه الآية الرحمن على العرش استوى. Untuk memahami kajian ini perlu dipahami bahwa di dalam Al-Quran itu terbagi dua ayat-ayatnya. Pertama ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Itu dalam Al-Quran. Ayat muhkamat artinya adalah secara bahasa Arab itu tidak memiliki arti kecuali satu arti. Jelas artinya. Sedangkan mutasyabihat adalah secara bahasa Arab lafaznya memiliki multi arti, sangat banyak artinya. Makanya tidak semua arti bahasa Arab ini boleh diartikan kepada Allah. Harus dipilih sesuatu arti yang layak bagi Allah. Makanya ayat-ayat mutasyabihat ini yang memiliki arti lebih dari satu, tidak semuanya arti itu boleh diartikan kepada Allah. Harus dipilih mana makna yang layak dan mana yang pantas bagi Allah. Termasuklah ayat mutasyabihat itu ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. لفظة استوى في لغة العرب تحتمل 15 معنى. بعض هذه المعاني يليق بالله وبعض هذه المعاني لا يليق بالله. استوى في لغة العرب تأتي بمعنى ضج. يقال قد استوى الطعام في القدر، يعني صار صالحا للأكل. لكن لا يجوز أن تفسر هذه الآية الرحمن على العرش استوى بمعنى ضج. تأتي استوى في اللغة بمعنى جلس، لكن لا يجوز تفسير الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس، لأن الجلوس هو صفة المخلوق. بعض المخلوقات مثل الإنسان مثل الكلاب
خنازير يجلسون يكون لهم نصفين أعلى وأسفل ولهم ركبتان ثانية، وهذا شتم لله ما وصفه الله ما وصفه بذلك. تأتي استوى أيضا بمعنى استقر. مثلا هذا الهاتف سلول لا يقال جلس على الطاولة، يعني ليس له نصف أعلى نصف أسفل وركبتان ثانية، إنما يقال استقر على الطاولة. فتأتي استوى بمعنى استقر، كما قال الله تعالى عن سفينة سيدنا نوح: ثم استوت على الجودي، على الجبل الجودي. تأتي استوى في لغة العرب على معاني أخرى، مثلا كمل، ثم استوى على عود، يعني كمل ونضج. فتأتي على معاني كثيرة، تأتي على معنى حفظ وأبقى واستولى. لكن معنى قهر وحفظ وأبقى واستولى يليق بالله. فيجوز أن تفسر الآية الرحمن على العرش استوى بمعنى قهر العرش، لأنه ليس فيه تشبيه الله بخلقه، ولأنه له مؤيد ومستند في القرآن والحديث. في القرآن قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وفي تعداد أسماء الله الحسنى، وفي القرآن القهار. فإذا يجوز تفسير هذه الآية، آية الاستواء، بالقهر. في لغة العرب يأتي استوى بمعنى قهر، كما قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. هذا الشاعر يمدح ذاك القائد بشر الذي استولى على مقاليد الحكم في العراق، قهرها، استولى على مقاليد الحكم فيها من غير أن يعمل بالسيف وأن يغرق الدماء. ليس معناه أن هذا الشخص اسمه بشر أتى وجلس على البلد في العراق. ما هذه المزية عندئذ؟ الأمير والوضيع، الملك والحاكم والمحكوم يجلسون، أين المزية في ذلك؟ هذا لا مزية فيه، إنما مدحه هذا الشاعر بخصلة فيه ليست في كل إنسان، وهو أنه استطاع أن يستولي على مقاليد الحكم من غير استعمال السيف ومن غير أن يغرق الدماء. الله لما قال الرحمن على العرش استوى تمدح الله بذلك. أما إذا كان على معنى الجلوس، أين المدح في ذلك؟ لو الكافر يجلس، البهائم، بعض البهائم تجلس، أين المدح؟ هذا شكل لله، لأنه تشبيه الله ببعض خلقه. المدح أن الله قاهر للعرش، فالله قهر العرش وما دونه هو قاهر كل شيء. Paham ya Bapak Ibu? Diterjemahkan lagi. Baik. Istawa, kalimat istawa dalam bahasa Arab itu memiliki arti memiliki arti 15 arti kurang lebih. Yang mana 15 arti ini tidak semuanya boleh diartikan kepada Allah. Yang 15 arti ini tidak semuanya cocok lah dan boleh diartikan kepada Allah. Tidak semuanya. Misalnya dalam bahasa Arab disebutkan istawat, ya, istawat ta'amu alal kidri, fil kidri, telah matang, telah masak makanan itu di periuk, ya, masak nasi misalnya, dalam bahasa Arab disebutkan telah istawa di dalam periuk. Apakah boleh diartikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, telah masak? Tidak. Tidak boleh diartikan Allah itu masak atau matang, tidak boleh. Kemudian di antara arti istawa adalah istaqarra, menetap.
Ya, Misalnya di dalam ayat Al-Quran, Al-Quran disebutkan disebutkan bahwa terus apa? Menceritakan tentang perahu Nabi Nuh yang terombang-ambing di air yang sangat luar biasa banjirnya. Setelah beberapa hari, perahu itu berhenti di atas bukit Al-Judi. Itu disebut dengan menetap. Ya, menetap di sini tidak boleh diartikan kepada Allah. Di antara arti istawa adalah duduk. Dan duduk ini adalah bukan sebuah pujian bagi Allah. Karena duduk ini hewan pun duduk. Kucing duduk, apalagi ayam duduk, duduk. Maka tidak ada pujian bagi Allah Ta'ala ketika dikatakan Allah itu duduk. Makanya duduk ini walaupun dia termasuk arti istawa, maka tidak boleh diartikan kepada Allah duduk. Walaupun arti istawa termasuk duduk, karena tidak cocok, tidak layak, tidak pantas dikatakan Allah duduk. Kemudian di antara arti istawa adalah menguasai. Ini cocok diartikan kepada Allah, layak dan pantas diartikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menguasai. Karena Allah menguasai arasy, yang makhluk yang paling besar Allah ciptakan. Kalaulah Allah sanggup menciptakan yang paling besar, menguasai yang paling besar, maka yang lebih kecil daripada arasy Allah lebih sanggup untuk menguasai. Makanya arti yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menguasai arasy. Maka tidak boleh diartikan istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tidak boleh diartikan Allah itu matang atau masak. Tidak boleh diartikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu menetap. Tidak boleh juga diartikan Allah itu duduk. Tidak boleh diartikan juga Allah itu bertempat dan lain sebagainya. Ini semuanya tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pantas. Yang pantas dan layak itu, yang pantas dan layak itu adalah Allah menguasai arasy. Apa itu arasy? Makhluk yang paling besar Allah. Kalaulah Allah menguasai makhluk yang paling besar, maka makhluk yang kocik-kocik itu bisa Allah menguasainya. Itulah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi paham ya? Jadi arti istawa itu sangat banyak dalam bahasa Arab. Disebutkan kurang lebih 15. Dan yang 15 arti ini tidak semuanya boleh diartikan kepada Allah. السؤال تكلم عن صفة الكلام لله تعالى. الجواب: الله يتكلم لا ككلامنا. كلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. المخلوق إنما يتكلم بآلة وصوت حرف، عنده شفتين وأسنان ولسان وحلق وخيشوم ومجرة. فالذي يتكلم بصوت وحرف ولغة يحتاج إلى هذه الأدوات. أما الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء. الباء إذا أردتم أن تتلفظوا بها
لابد من إطلاق الشفتين بي 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 بو بي با، لابد من إطلاق الشفتين عندها. وغيرها من الحروف لها أيضا مخارج، يعني الذي ليس عنده أسنان وليس قد ركب وضع هذه الأسنان الإعارة الوجبة لا يخرج معه حرف السين أو الصاد، لأن مخرجه مع الأسنان. لا يستطيع أن يقول سوسو سوسو حبيب، لا يستطيع. لما؟ لأن مخرج السين س أس والأسنان، فإن لم يكن عنده الأسنان لا يخرج الحرف. من كان رأس لسانه مقطوع عند الأحرف لا تخرج منه. فالذي يتكلم بحرف لابد أن يكون له هذه الأدوات وصوت، والله تعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته. أما قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهذا فيه إثبات أن الله موصوف بالكلام، رد على المعتزلة لأنه قال تكليما، يعني فيها نفي للمجاز، لأن هذا ثالث في تصريف الفعل. يقول مثلا شخص ضربت أو ضرب أو ما شابه، لكن يحتمل المجاز في هذا الكلام ويحتمل الحقيقة. فإذا قال ضربت ضربا هذا نفي للمجاز، أكلت أكلا نفي للمجاز، تكلمت كلاما هذا نفي للمجاز، يعني حقيقة حصل ذلك. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط ويتكلم لا ككلامنا ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حرف لأنه ليس كمثله شيء. Soal selanjutnya, dan ini tak kalah pentingnya, berbicaralah tentang sifat kalam Allah. Kalam Allah itu perlu dibicarakan, perlu disampaikan. Jawabannya adalah Allahu yatakallamu la kakalamina. Allah itu berkalam tidak seperti kalamnya kita. Kalamnya Allah tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan suara, tidak menggunakan bahasa. Jadi Allah Ta'ala berkalam, ya, sifat kalam Allah tidak bersuara, tidak berhuruf, dan tidak berbahasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Benar-benar Allah Ta'ala memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Kenapa kita pastikan itu terjadi, benar-benar terjadi? Karena redaksi ayatnya menggunakan taklima. Karena taklima dalam bahasa Arab bentuk ketiga dari tasriful fi'il. Ketika kita mentasrif fi'il, ya, misalnya disebutkan akala ya'kulu aklan. Ya, ketika disebutkan masdar ini, yaitu bentuk ketiga ini, menunjukkan tidak ada lagi majaz di sana, tidak ada lagi yang disembunyikan di sana, tidak lagi yang samar-samar di sana. Betul-betul Nabi Musa mendengarkan kalam Allah yang tidak bersuara, huruf, dan bahasa. Qala al-Imam Abu Hanifah fil fiqh al-absat. Al-Imam Abu Hanifah, salah seorang pendiri mazhab Hanafiyah, beliau mengatakan, salah satu pendiri mazhab dalam fikih yaitu mazhab Hanafiyah, beliau mengatakan wa yatakallamu la kakalamina. Allah itu berkalam, Allah itu berfirman, Allah itu berkalam tidak seperti kalamnya kita manusia. Wa nahnu natakallamu bil alati wal huruf. Kita berkalam menggunakan alat dan menggunakan huruf.
Wallahu yatakallamu bila alatin wala huruf. Sedangkan Allah, berkalamnya Allah tidak menggunakan alat dan tidak menggunakan huruf. Alat apa yang dimaksud di sini? Yaitu alat pembicaraan. Alat untuk bisa berbicara. Apa itu? Mulut dan lidah juga gigi. Orang yang nggak ada giginya, dia nggak bisa mengucapkan susu. Coba dulu. Apanya kau bilang? Rupanya minta susu. Kenapa nggak bisa mengucapkan susu? Dia minta susu misalnya, susu yang putih. Kenapa? Karena nggak ada giginya. Karena harus ada gigi baru bisa mengucapkan susu. Kemudian kalau lidahnya terpotong bagian depannya, maka akan hilang beberapa huruf. Begitulah seterusnya kalau dia menggunakan alat. Ini kan sebuah kelemahan. Sedangkan Allah Ta'ala berkalam tidak menggunakan alat pembicaraan, tidak menggunakan mulut, tidak menggunakan lidah, tidak menggunakan gigi, bahkan tidak memiliki huruf, tidak memiliki suara, tidak memiliki bahasa. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Absat. Nah, paham semua ya? Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut oleh Syekh? Tentang kalam Allah ini paham? Siapa yang nggak paham? Tunjuk tangan. Bahwa kalam Allah tidak bersuara, tidak berhuruf dan tidak ada bahasanya. Ada yang ditanyakan, bapak-bapak? Silakan ditanyakan. Nanti jangan bingung sendiri habis ngaji. Kok saya nggak nanya ya? Gitu. Nah, silakan ditanyakan ke tuan guru kita ini. Ibu-ibu kira-kira tidak ada ya, jadi paham semua. Jadi kalau saya tanya nanti Al-Quran ini apa kalau gitu? Al-Quran yang kita baca ini apa? Apakah disebut kalam Allah? Iya, disebut kalam Allah. Syekh, lau sa'alu ma hadzal Quran, Al-Quran yuqalu lahu kalamullah. لو كتب على لوح نعم أقول لكم ما هذا ماذا تقولون؟ نعم هل إذا وضعت يدي عليها تحترق؟ إذا هذه الألف والنون والراء، ألف نون والألف والراء ليست هي عين النار المحرقة، بل هي عبارة دالة على النار المحرقة. كما إذا قلت نار ليس معناه خرج من فمي نار حقيقية فأصابت وأحرقت الذي أمامي. كذلك لو قلت أيضا نفس الشيء، إنما هذه عبارة تدل على الماء وليست هي عين الماء. فإذا كتب لفظ جلالة الله قلنا لكم ما هذا؟ قلنا الله. هل معنى أن الله حل بهذه الحروف؟ لا. هل أنا أعبد هذه الحروف؟ لا. إنما هذه الحروف هي عبارة عن الذات المقدس المعبود بالحق. إن سألت أحدكم ماذا تعبد؟ ماذا تقولون؟ الله. هل تعبدون هذا الصوت الذي خرج منكم؟ لا. إنما هذا الصوت الذي خرج منكم هو عبارة عن الذات المقدس المعبود بالحق، ولا نعبد هذا الصوت. فكذلك المكتوب في المصاحف المقروء بالألسنة محفوظ في الصدور هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. Jadi kalau ada orang bertanya, Al-Quran ini apakah kalam Allah? Mushaf yang kita baca, jawabannya untuk bisa dipahami silahkan kita sederhanakan. Ketika saya menulis di papan tulis
api. API, api. Apakah yang saya maksud api ini adalah api yang sesungguhnya? Jika saya letakkan tangan saya akan terbakar? Tidak. Tetapi ini lapas api, tulisan api ini menunjukkan adanya api yang membakar yang sebenarnya. Jadi kalau saya letakkan tangan saya di tulisan api, tangan saya nggak terbakar. Padahal dia api, kan? Padahal dia api. Apa maksudnya? Bahwa api yang saya tuliskan ini adalah dalil, bukti akan adanya api yang sesungguhnya, yaitu yang bisa membakar tangan saya. Begitu jugalah misalnya ketika dituliskan lapas Allah di dinding, di papan tulis. Saya tanya semua, ini apa? Allah. Siapa yang kalian sembah? Saya tunjuk ke papan tulis, tertulis Allah. Siapa yang kalian sembah? Jawabannya Allah. Apakah maksudnya bahwa Allah itu adalah tulisan alif, lam, ha yang tertulis di papan tulis? Tidak. Tetapi adanya Allah itu sesungguhnya ditunjukkan dengan lapas adanya Allah tadi. Nggak ada di antara kita menyembah Allah itu yang dia sembah alif, lam, ha Allah. Nggak ada di antara kita begitu. Kalau itu yang dia sembah maka dia telah salah. Tetapi kalimat Allah menunjukkan adanya Allah yang sesungguhnya, yang tidak serupa dengan makhluknya. Begitu pula lah dengan Al-Quran ini yang kita baca setiap hari, kita hafal setiap hari. Mushaf ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini semuanya bukan yang Allah Ta'ala kalamkan dengan sesungguhnya, tapi itu semuanya bukti dalil akan adanya kalam Allah yang sesungguhnya, yang tidak bersuara huruf dan bahasa. Kenapa kita mengatakan bahwa mushaf dan Al-Quran ini bukan yang Allah firmankan, bukan yang Allah Ta'ala kalamkan sesungguhnya? Karena Al-Quran ini memiliki bahasa. Bahasa apa dia? Bahasa apa dia? Bahasa Arab. Huruf apa? Huruf Arab. Dan suara apa? Suara keluar suara Arab. Makanya Al-Quran ini tidaklah yang Allah Ta'ala ucapkan. Itu tulus. Ingat itu. Allah tidak mengucapkan Al-Quran ini. Karena tak boleh dikatakan Allah mengucapkan. Bukan yang Allah bicarakan dengan arti punya huruf, bahasa dan suara. Tidak. Dan ini adalah bukti akan adanya kalam Allah yang sebenarnya, yaitu disebut dengan kalam Allah yang hakiki, yang tidak bersuara huruf dan bahasa. فهل يسمى المكتوب في المصاحف كلام الله؟ نعم يسمى. لما؟ لأنه يسمى بكلام الله لأنه ليس من تأليف ملك، لا سيدنا جبريل ولا غيره من الملائكة ولا بشر، لا سيدنا محمد ولا غيره من البشر، ولأنه عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. إذا القرآن له هذان الإطلاقان، يطلق على كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ويطلق على اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh dikatakan Al-Quran yang di mushaf ini dikatakan sebagai kalam Allah? Jawabannya boleh. Dengan arti bahwa Al-Quran ini bukan ciptaan siapa-siapa, Allah yang menciptakannya. Sehingga dia disebut dengan kalam Allah. Kan sering kita kalau ada perayaan tertentu, kita mengatakan pembacaan kalam ilahi. Apa arti pembacaan kalam ilahi di sini?
bahwa Al-Quran mushaf yang kita baca setiap hari ini bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Rasulullah, bukan ciptaan malaikat, tetapi Allah yang menciptakannya. Maka dia boleh dikatakan kalamullah, boleh dikatakan kalam Allah. Maka Al-Quran itu ada dua penyebutannya. Yang pertama, Al-Quran disebut sebagai kalam Allah yang sesungguhnya, yang itu tidak bersuara huruf dan bahasa. Kemudian penyebutan yang kedua, Al-Quran ini kepada mushaf yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah makhluk. Siapa yang menciptakannya? Allah. Kenapa? Karena dibuktikan tak ada yang sanggup membuat tandingan Al-Quran. Tak ada yang sanggup membuat Al-Quran tandingan. Karena Allah yang menciptakannya, maka nggak ada yang bisa menandinginya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. نحن لو سئلنا عن القرآن ماذا نقول؟ نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. سئلنا عن القرآن ماذا نقول؟ نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. نعني بذلك كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. لا نعني المصاحف الموجودة بين أيدينا والتي نحفظها في صدورنا، هذه لغة عربية، واللغة العربية واضح أنها مخلوقة. لكن لما نسأل القرآن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. لما؟ لأن عند الإطلاق المراد به الحقيقة. أنا مثلا إذا قلت لشخص أريد الماء، ماذا يفعل؟ يأتي لي بماء حقيقي، أليس كذلك؟ هل يقف أمامي ويقول ماء؟ أو يكتب على ورقة ماء ويقول هذا ماء؟ لا، عند الإطلاق يراد به الحقيقة. فلما نسأل عن القرآن فيراد به الحقيقة، كلام الله الذاتي الأزلي. إذا القرآن كلام الله غير مخلوق. Jika ada orang bertanya tentang Al-Quran, apa jawaban kita? Kita mengatakan bahwa Al-Quran ini kalam Allah ghairu makhluk, bukan makhluk. Dengan arti yang pertama tadi. Karena Al-Quran tadi ada dua artinya, ada pengertiannya dua. Yaitu bahwa sifat kalam Allah ini bukan makhluk. Sifat kalam Allah ini bukan makhluk. Nah, inilah yang dimaksudkan di dalam penyebutannya bahwa indal itlaq, secara mutlak kita mengatakan Al-Quran ini tidak makhluk. Tetapi secara dirincikan, kita harus rincikan bahwa Al-Quran ini dengan arti bahwa yang diturunkan kepada Nabi itu adalah makhluk. Sedangkan arti pertama sifat kalam Allah, maka dia tidak boleh dikatakan makhluk, yaitu sifat kalam Allah yang tidak bersuara huruf dan bahasa. Paham ya? Paham? Walaupun pertama kali dengar mungkin agak sulit dipahami, tapi ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Bala. Qalilan. هذا الذي ذكرناه عن كلام الله هو كلام أهل السنة والجماعة، وفيه الرد على من خالف أهل السنة والجماعة. فالقدرية قالوا شيء والمشبهة قالوا شيء، وكلا قوليهما فاسد كفري. الحق ما قاله أهل السنة والجماعة. المشبهة يقولون بأن الله يتكلم بكلام يعقبه كلام إلى ما لا أول، وهذا كفر. لما؟
لأنه شبه الله بخلقه. نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله، نقول لفظ الباء يأتي ثم ينقضي، يأتي لفظ السين ثم ينقضي، ثم يأتي لفظ الميم وينقضي. انتهت باسمين ثم نذكر لفظ جلالة الله، ثم الرحمن، ثم الرحيم، وهكذا كلامنا يكون متتابعا، حرف تلو حرف، كلمة تلو كلمة، وهكذا. فمن قال بأن الله يتكلم بحرف وصوت جعل الله كالمخلوق، كذب قول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فكلام المشبهة مردود. ثم الذي يتكلم بهذه الحروف لابد أن يكون له هذه الأدوات: اللسان والأسنان والشفتين والقلب. وكلام الله تعالى ليس كذلك، ليس كمثله شيء، يستحيل عليه ذلك الصوت والحرف واللغة، تستحيل في حق الله. فهذا هو كلام المشبهة وهو مردود. تكذيب للقرآن، تكذيب لكل علماء أهل السنة والجماعة قاطبة يخالفون فيه العقل الصحيح السليم. بالمقابل القدرية أرادوا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، فنفوا صفة الكلام، قالوا ليس لله صفة كلام ذاتية. لما قيل لهم ان الله تعالى قال وكلم الله موسى، قالوا كلام الله معناه ان الله خلق الكلام في الشجرة التي كان عندها موسى. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام مردود. يعني موسى لم يسمع كلام الله على زعمهم، انما سمع كلام الشجرة. الله خلق فينا أيضا الكلام، هل معنى ذلك أننا نتكلم نحن هو كلام الله؟ كلامه غير مقبول غير معقول. ثم الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما. هذا الثالث في تصريف الفاعل تكليما نفي للمجاز. فإذا الله حقيقة كلم موسى، رفع الحجاب المعنوي عن سمع موسى، فسمع موسى كلام الله الذاتي الأزلي لم يسمع حرف وصوت ولغة، ومن غير أن يحل كلام الله في أذن موسى. يعني نحن لما نتكلم يحل الصوت في آذاننا، الله ليس كذلك، لا يشبه. فلم يحل كلام الله في أذن موسى. موسى مخلوق، سماع موسى له بداية وهو مخلوق، أما مسموع موسى الذي هو كلام الله فهو أزلي ليس بمخلوق. فلطول الكلام مع هاتين الفرقتين والردود التي كانت تحصل سمي عند العقيدة بعلم الكلام، لهذه المسألة الأشهر وباحث في علم العقيدة. Permasalahan kalam Allah ini sudah terjadi perdebatan kelompok dulu di zaman dulu, yaitu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Yang kita sebutkan tadi itulah pemahaman mayoritas umat Islam, bahwa kalam Allah itu tidak bersuara, tidak berhuruf dan tidak berbahasa. Di zaman dulu ada dua kelompok yang menyimpang. Pertama, kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan kalam Allah itu seperti kalamnya manusia, yaitu bersuara, huruf dan bahasa. Tentunya mereka mengatakan memiliki alat-alat pembicaraan, mulut, gigi, lidah dan lain sebagainya. Dan ini kan menunjukkan sebuah kelemahan. Dan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluknya. Karena orang yang berbicara menggunakan alat-alat ini ada batasannya. Ada batasannya. Kemudian ada kelompok satu lagi namanya kelompok Mu'tazilah atau Qadariyah. Mereka ingin mensucikan Allah, tidak ingin mensyirikkan Allah, tetapi salah kaprah. Kata Mu'tazilah bahwa
Allah itu tidak memiliki sifat kalam, sehingga mereka mengatakan tak boleh dikatakan Allah berkalam. Nah, ini juga salah. Sedangkan Allah sudah menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Ada ayatnya bahwa Allah itu berkalam. Sehingga orang Mu'tazilah mengatakan ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah di Tur Saina, kata mereka Allah menciptakan kalamnya pada pohon. Dari pohon itulah Nabi Musa mendengarkan kalam Allah. Ini kan perkataan yang dikarang-karang, perkataan yang dibuat-buat. Mana mungkin begitu? Yang cerita yang sebenarnya bahwa Nabi Musa mendengarkan kalam Allah yang hakiki, yang tidak bersuara huruf dan bahasa. Ini yang terjadi. Makanya kelompok yang dua ini disebut kelompok musyabbihah. Satu lagi namanya kelompok Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah, mayoritas umat Islam di tengah. Tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Tidak menafikan sifat kalam Allah dan juga tidak menyamakan kalam Allah dengan kalam manusia. Kita di tengah. Bapak Ibu, kita mayoritas umat Islam. Ini yang kita yakini. Kalam Allah itu tidak seperti kalamnya makhluk. Sehingga inilah perdebatan terjadi di zaman dulu, maka disebutkanlah ilmu tauhid itu dengan ilmu kalam. Saking banyaknya perdebatan tentang sifat kalam Allah. Masih sabar ya, tengah 11 sampai jam berapa kita ini? Kepada orang tua kami tidak ada halangan, kami persilahkan kalau mau duluan pulang. Tapi alangkah baiknya akan kita tutup beberapa menit lagi ya, biar tidak sayang penjelasan Syekh ini tidak kita dengarkan. Kemudian nanti di akhir pengajian kita ada rambut Rasulullah dibawa oleh beliau langsung dari Arab. Beliau ini termasuk yang diamanahkan menyimpan rambut Rasulullah, memiliki sanad dari sipulan sampai ke tangan beliau dan disimpan sampai sekarang. Makanya jangan pulang dulu, nanti di akhir mengaji akan kita mencium melihat rambut Rasulullah atau disebut dengan bertabarruk. Sabar ya Bapak Ibu ya, sabar ya, akan kita nanti tabarrukan. Silakan. Tafadhol Syekh. As-su'al an hadis al-jariyah. Hada masyhur di baladina. 16. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Saya tanya bapak-bapak, pahamnya begini mengajinya? Paham ya, ibu-ibu? Paham, alhamdulillah. Kalau tak paham, pahamkanlah. Biar dapat barokah dan rahmat dari Allah. Turun rahmat Allah pada malam hari ini, terkhusus di rumah ini Allah turunkan malaikat sebanyak-banyaknya. Ini samping Bapak Ibu ada malaikat, tapi nggak nampak karena makhluk halus. Apa terus? Al-muslimuna ahlus sunnati yaquluna Allah wal azali alladhi la ibtida'a al-wujudi wa kull ma siwahu makhluq. Allah Ta'ala, keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala itu beda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan atau disebut dengan azali, tanpa permulaan. Maka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada awalnya, ada keberadaannya, ada awal titik adanya. Sedangkan Allah tidak ada awalnya, adanya Allah tidak bermula. Maka disimpulkan bahwa hanya Allah lah yang azali, yaitu ada tanpa permulaan. Maka selain Allah ada permulaannya, ada awalnya, maka Allah tidak seperti itu. Langit makhluk. Apa arti makhluk? Yang dulunya nggak ada menjadi ada, berarti ada awalnya. Begitu juga arash. Arash itu adalah makhluk yang artinya dulunya nggak ada menjadi ada. Ketika dia ada, maka itulah awal keberadaannya.
مخلوقة. Maka begitu juga arah atas atau selain arah atas. Itu semuanya makhluk. Berarti kalau dia makhluk, dulunya nggak ada menjadi ada, berarti ada awalnya. Ada awalnya. فسائر الجهات كلها مخلوقة. Begitu juga semua arah yang ada, arah kanan, arah bawah, arah atas, arah tengah dan lain sebagainya, semuanya makhluk, ada awalnya. أما الله تعالى فليس بمخلوق أزلي. Sedangkan Allah Ta'ala bukanlah makhluk. Kalau bukan makhluk, berarti tidak ada awalnya. Adanya Allah tidak bermula. فالله تعالى كان موجودا ولم يكن هناك سماء ولا عرش ولا كرسي ولا جهة فوق ولا جهة تحت. لم يكن إلا الله. كان الله ولم يكن شيء غيره. هكذا قال النبي في الحديث الذي رواه البخاري عنه. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak di arah atas, tidak di arah tengah, tidak arah di bawah, tidak di mana-mana, tidak ada tempatnya. Sebelum menciptakan arah, sebelum menciptakan tempat, sebelum menciptakan makhluk, Allah sudah ada tanpa itu semua. Tanpa ada itu semua. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah itu sudah ada sedia kalanya, belum ada langit, belum ada tempat, belum ada arah, belum ada apa-apa. Allah sudah ada sebelum ada semuanya. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah, mayoritas umat Islam mengatakan Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Itulah perkataan mayoritas umat Islam di seluruh dunia. المنتسبين إلى الإسلام انتسابا مطلقا وليسوا على الإسلام يزعمون أن الله في جهة فوق في السماء أو على العرش. Sebagian kelompok yang menisbatkan diri mengaku sebagai umat Islam. Mereka mengatakan Allah itu ada di arah atas, atau mengatakan di atas arasy, atau mengatakan bertempat di arasy. Ketahuilah, mereka hanya mengaku sebagai Islam. المسلمون لا يقولون بأن الله جالس على العرش. Kaum muslimin mayoritas umat Islam seperti kita tidak mengatakan Allah itu duduk di atas arasy. إنما الذين يقولون بأن الله جالس على العرش هم اليهود الذين انحرفوا عن دين أنبياء بني إسرائيل ومن اتبع اليهود في المعتقد كالوهابية. Hanya saja orang yang mengatakan Allah duduk di atas arasy itu akidah Yahudi. Karena di antara Yahudi itu keyakinannya Allah itu ada di langit, kemudian bertempat di langit dan duduk di langit. Itu keyakinan Yahudi, atau orang-orang yang mengikuti Yahudi dengan keyakinan yang sama, seperti kelompok namanya kelompok Wahabi. الذين يقولون بأن الله في السماء بذاته هم النصارى قالوا أبانا الذي في السماوات عن الله ليس المسلمون. Kelompok yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada di langit, itu kelompok Nasrani. Mereka mengatakan Abana alladzi fis sama. Mereka mengatakan Tuhan mereka yang ada di langit. Dan ini bukan perkataan umat Islam. Itu perkataan orang kafir, orang Nasrani, dan itu bukan perkataan umat Islam. من الذي نسب أن الله في السماء أيضا؟ Siapa lagi kelompok yang menisbatkan atau mengatakan Allah itu di langit? أسألكم من؟ Ada yang tahu selain yang kita sebutkan? Ada kelompok selain yang kita sebutkan yang mengatakan bahwa Allah itu di langit? Ada yang tahu? Nuh, Firaun. أليس قال لهامان لوزيره ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا ظنه، هذا اعتقاده. المسلمون لا يقولون بذلك، المسلمون يقولون الله موجود لا مكان. Siapa lagi kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu di langit? Bukan dari kelompok umat Islam. Siapa? Fir'aun. Dalam Al-Quran disebutkan, menceritakan tentang Fir'aun. Disebutkan tentang Fir'aun kepada Harun. Buatlah kepadaku tangga agar saya bisa melihat Allah di langit, katanya. Ini keyakinan Fir'aun, bukan keyakinan Allah, bukan keyakinan umat Islam. Maka orang yang meyakini Allah di langit sama kayak Fir'aun, karena Fir'aun itu keyakinannya. Disebutkan dalam Al-Quran tadi. بعد هذا يأتي أناس يدعون الإسلام فيزعمون أن الله في جهة فوق في السماء. Setelah yang kita sebutkan ini, maka ada sebagian orang kelompok yang mengatakan Allah itu ada di langit, ada di arah langit. Berarti mereka mengikuti siapa sebenarnya? Mengikuti siapa? Yang kita sebutkan tadi. Mereka mendakwahkan itu, menyampaikan itu hanya sebagai dusta belaka dan tidak ada kebenarannya dan tidak boleh diikuti. Mereka sudah terbiasa membuat sesuatu yang aneh-aneh dalam akidah. Mereka mengikuti Fir'aun, mengikuti Haman, mengikuti beberapa raja-raja yang terkenal itu. Bahkan mereka mengikuti setan. Itulah kelompok-kelompok yang mengatakan Allah itu di langit. Ya'khuduna kalaman lin Nabi alaihi salatu wassalam ويفسرونه على هواهم لا على مراد النبي عليه الصلاة والسلام. Maka kelompok ini mencari-cari dalil bukti dari hadis-hadis Nabi. Yang mana hadis ini mereka gunakan bukan dengan arti yang sebenarnya, tapi menopang, mendukung pemahaman mereka tentang Allah di langit. Mereka tidak memahaminya dengan teks yang bagus, dengan pemahaman yang bagus, tapi mencari celah untuk mendukung pemahaman mereka yang salah itu. Di antara dalil-dalil yang mereka cari dan jadikan dalil adalah hadis jariyah namanya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kelompok ini yang meyakini Allah di langit mengambil hadis Muslim yang mana menceritakan seorang budak perempuan di zaman Nabi. أحد الصحابة كان له جارية مملوكة صغيرة تركها مع بعض الغنم له ترعى هذه الغنم، فأتى الذئب وأكل من هذه الغنم. فلما جاء صاحب الغنم وعرف ما حصل قال لها: ما الذي حصل؟ قالت له: أتى الذئب وأكل. فهو غضب، كيف هي لم تحمي الغنم وترك الذئب، وضربها على وجهها. ثم ندم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل معه، وقال: أريد أن أحسن إليها، فهل تعتقها؟ فالذي ورد في الحديث أن النبي قال له: ائتي. فجاء بها هذا الرجل. ورد في هذا الحديث روايات متعددة، وتعدد هذه الروايات دليل على الاضطراب. إذا الحديث على هذا الأمر هذا الوجه ليس صحيحا. فإذا كان الحديث غير صحيح لا يحتج به في الاعتقاد، ولو كان حديث آحاد صحيح لا يحتج به في الاعتقاد. فكيف إذا كان مضطربا؟
يعني روي بروايات مختلفة ولا يمكن الجمع بينها، فأيضا هذا لا يؤخذ به، لأن أمور الاعتقاد إنما تبنى على اليقين ليس على الاحتمال، إنما على اليقين. فلا بد أن تكون أمور الاعتقاد أدلتها أدلة قطعية يقينية، القرآن الكريم أو الحديث المتواتر، على الأقل أن يكون مشهورا كما قال بعض العلماء على الأقل. أما إذا كان دون ذلك لا يؤخذ به في الاعتقاد. فالمهم برواية مسلم أنه قال لها أين الله؟ رواية قالت في السماء، رواية أشارت إلى السماء، رواية كانت هي بكماء، يعني مختلف الروايات ففيها ضعف. لكن لو صح هذا الحديث لكان مراد النبي أي كيف تعظيمك لله. فلما قالت في السماء أو أشارت إلى السماء معناه أن الله أعظم من كل شيء قدرا. يعني لو صح هذا الحديث لكان هذا معناه، لا يكون معناه أن الله في السماء حقيقة، وأن هذا كلام النصارى، كلام فرعون، كلام النمرود. فهؤلاء الكفار الذين ورد أنهم كفار في القرآن بنص القرآن واعتقادهم هذا، يعني هؤلاء هذا اعتقاد الكفار ليس اعتقاد المسلمين. فلا يكون الإنسان مسلما بقول أن الله في السماء، هذا لفظ يقوله الكفار، الله موجود في السماء. إنما يدخل الإنسان في دين الإسلام ويعرف كونه مسلما إذا قال الشهادتين، ليس إذا قال الله في السماء. فهذا الحديث مخالف للأصول التي عليها عقيدة المسلمين. أما رواية مالك لهذا الحديث فهي أسلم، لأنه قال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمدا أني رسول الله؟ قالت نعم. فقال له اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث موافق للأصول للعقيدة المسلمين. أما الذي ورد في حديث مسلم فليس موافقا لأصول عقيدة الإسلام. Ini sangat penting yang akan disampaikan beliau. Cerita tadi bahwa kelompok yang mengaku-ngaku mengatakan Allah di langit mengambil dalil dengan hadis dhaif, hadis dhaif, muttarib, hadis muttarib. Bagaimana ceritanya? Ini hadis menceritakan hamba sahaya, anak perempuan, budak perempuan yang dimiliki oleh seorang Arab ketika itu di zaman Nabi. Dia memiliki kambing yang sangat banyak, mengembalanya anak perempuan ini, budak ini. Entah bagaimana dia mengembala itu, anak perempuan ini mengembala kambing itu, terlelap atau bagaimana, tertidur atau bagaimana, salah satu di bagian kambing itu dimakan oleh serigala. Berkuranglah jumlah kambingnya. Dilihatnya, kok berkurang jumlah kambingku? Dipanggillah. Kenapa berkurang? Marah dia. Setelah marah dipukulnya wajahnya. Itu budak perempuan. Siapa yang memukul? Tuannya yang punya kambing, yang memiliki budak ini. Kemudian diadukannya lah kepada Rasulullah. Sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya terjadi kepada saya begini-begini. Ceritakanlah cerita tadi. Ditamparnya perempuan tadi, budak tadi. Maka dia ingin memerdekakannya. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin memerdekakannya. Kemudian kata Rasulullah, iti biha, datangkanlah dia kepadaku. Kemudian dipanggillah budak perempuan tadi, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah didatangkan kepada Nabi, Rasulullah bertanya dengan beberapa redaksi. Diriwayatkan oleh orang-orang dengan beberapa redaksi. Ada yang mengatakan Ainallah, ada yang mengatakan Atashhadina alla ilaha illallah,
Ada juga riwayat yang lain. Ini riwayatnya berbeda-beda tentang menceritakan kasus yang sama. Maka dalam istilah ilmu usul hadis atau mustalah hadis, kalau riwayatnya berbeda-beda tak bisa dikumpulkan lagi, maka ini pertanda hadisnya hadis muttarib. Hadis muttarib. Apa hadis muttarib itu? Satu kejadian tapi disampaikan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Setiap redaksi jauh pengertian dan pemahamannya. Misalnya ada angkot jatuh di tengah jalan. Yang melihat ini berbeda-beda menceritakannya ke orang lain. Si A menceritakannya, oh jatuh angkot di tengah jalan, tabrakan mati satu, 10-nya luka. Si B menceritakannya lagi, oh tadi saya lihat angkot terbakar di tengah jalan, padahal bukan terbakar. Ada lagi yang menceritakan, oh angkot itu ditabraknya anak kecil kemudian mati di tempat anak kecil tersebut. Padahal tadi kejadiannya angkot terbalik di tengah jalan. Redaksi-redaksi yang berbeda inilah menjadikan, oh cerita ini bisa saja bohong, kan begitu. Orang akan menganggap, oh cerita ini betul apa tidak. Nah ini menunjukkan hadisnya hadis muttarib. Pada ilmu tauhid, ilmu akidah tidak boleh dijadikan dalil, dijadikan rujukan kecuali hadisnya mutawatir atau minimal hadisnya masyhur. Kalau dhaif tak boleh dijadikan dalil dalam akidah. Sehingga tidak ada dalil menunjukkan dalam hadis ini bahwa Allah itu di langit. Salah satu riwayatnya adalah Aina Allah. Rasulullah bertanya kepada hamba tadi. Ini pertanyaan Aina Allah. Ada lagi riwayat yang lain atas hadina, itu riwayat Imam Malik. Dan riwayat Imam Malik ini yang lebih kuat, yaitu atas hadina Allah ilaha illallah. Itu apakah kau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah. Makanya ini hadis tidak boleh dijadikan rujukan, tidak boleh dijadikan dalil bahwa Allah itu di langit. Karena hadisnya hadis dhaif, tak boleh dijadikan dalil sebagai dalil tentang tauhid atau akidah. Naam. لا فقط ننهي إلى هنا. Nah, paham semua ya tentang hadis ini disebut dengan hadis jariyah, hadis hamba anak perempuan yang mengatakan menanyakan redaksinya. Salah satu redaksinya adalah di mana Allah, yaitu kalau diterjemahkan Aina Allah, yaitu di mana Allah. Ini redaksi hadis ini disebut dengan hadis muttarib, yaitu hadis yang lemah. Kalau dia lemah maka tidak dijadikan dalil dalam akidah. Perlu diketahui bahwa tidak boleh ditanyakan kepada Allah di mana. Karena pertanyaan di mana itu pasti memberikan jawaban tempat. Misalnya saya tanya, di mana rumahmu? Di Jalan Pelita 3. Di situ tempatnya. Di mana motormu? Di rumah. Di mana HP-mu? Di saku saya. Di mana uangmu? Di dompet saya. Maka kalau ditanya aina, di mana, tidak boleh ditanyakan kepada Allah, karena pasti jawabannya adalah tempat. Maka tidak boleh ditanya di mana Allah. Tak boleh dikatakan di langit, tidak boleh dikatakan di bumi, tidak boleh dikatakan di mana-mana. Karena Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu tidak di langit, tidak di bumi, tidak di mana-mana, maka tidak boleh ditanya di mana Allah. Nah, oleh karena itu inilah yang diterangkan oleh Syekh kita tadi, bahwa ada kelompok-kelompok sekarang lagi menyebar itu di kalangan umat Islam, mengaku sebagai umat Islam, secara zahir dia sholat, dia berzakat, bahkan lebih getol dari kita sholatnya, tetapi akidahnya tentang Allah apa? Akidah
Yahudi, karena Yahudi yang mengatakan Allah itu di langit, Nasrani yang mengatakan Allah di langit, Fir'aun yang mengatakan Allah di langit. Berarti bukan dari akidah umat Islam. Hati-hati bapak-bapak. Sekarang itu ada sekarang. Hati-hati ibu-ibu. Jangan sampai anak-anak kita terdoktrin dengan paham-paham baru seperti ini. Mereka ini ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita seperti selimut di dalam kasur. Apa istilahnya? Musuh dalam selimut. Dengan arti mereka mengaku sebagai umat Islam tapi membahayakan. Ini paham Yahudi, tak boleh diyakini. Karena Allah itu ada tanpa tempat. Coba ikuti semua. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di antara langit dan bumi, dan tidak di mana-mana. Ada tanpa tempat dan arah. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh kita tadi, dan ini semua sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Bukan sesuatu yang baru ini. Ini kajian lama, kajian orang tua dulu, atau disebut dengan kajian tua yang tak perlu kita buat-buat yang baru lagi. Inilah yang kita pertahankan. Kalau kita pertahankan, kita mengikuti mayoritas umat Islam. Kalau tidak, maka berarti mengikuti minoritas. Kita ingin mayoritas apa minoritas? Sedangkan yang akan masuk surga kata Rasulullah adalah ahli sunnah wal jamaah, as-sawadul a'zam, yaitu mayoritas umat Islam. Makanya jangan sampai keluar dari mayoritas umat Islam, terkhusus tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, banyak yang ingin disampaikan dan bahkan belum selesai buku kita ini, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Yang terpenting bahwa mengaji ini walaupun sedikit tapi masuk dan bisa diamalkan. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat, bisa diamalkan, bisa dipahami, dan bisa diajarkan kepada orang lain. Terima kasih kepada Bapak sebagai tuan rumah dan seluruh panitia, Bapak Ibu yang ikut andil dalam mensukseskan pengajian ini sebagai amal ibadah bagi Bapak Ibu, karena ini sebuah kebaikan, tentunya akan tercatat di buku-buku Bapak Ibu nanti.